Andrew, mungkin sebagian orang masih bingung-bingung, emang bapaknya siapa? Coba cerita, bapakmu siapa? Ayah saya adalah pendiri dari Yayasan Kalawet, sebuah organisasi yang bekerja di bidang lingkungan. Jadi kita membantu seluruh satwa liar yang butuh pertolongan. Jadi kita membangun sebuah pusat rehabilitasi di Kalimantan dan Sumatera. Oke, mudah-mudahan penonton setia Kick Candy udah mulai mengingat-ingat ya. Ya. Ayahmu aslinya dari mana? Ayah saya aslinya dari Prancis. Oke, bukan perapatan Ciamis ya. Ini Prancis asli ya. Iya, Prancis asli. Ibumu orang apa? Ibu saya orang Dayak. Jadi separuh Prancis, separuh Kalimantan. Sekarang umurmu berapa? 17 tahun. 17 tahun. Ya. Tinggal di? Tinggal di hutan di Kalimantan. Ya. Di mana persisnya itu? Persisnya di Kabupaten Barito Utara di Kalimantan Tengah. Jadi saya tinggal di tengah hutan, sebenarnya nggak ada apa-apa kelilingnya. Jadi rumahnya sendiri, nggak ada tetangga. Sekarang masih sekolah atau sudah kerja? Masih sekolah di kelas 3 SMA. Sekolah di mana itu? Homeschooling. Jadi lewat mobile di tengah hutan kita pakai internet satelit, pakai parabola langsung ke satelit. Baik, kalau aku boleh tahu sekarang ini apa yang menjadi perhatianmu dalam konteks kerusakan alam dan ancaman terhadap hewan liar? Apa yang menjadi fokusmu sekarang ini? Fokus aku adalah lebih banyak sebagai sosiali masyarakat, karena di saat ini banyak sekali orang-orang yang pelihara satwa liar di rumah misalnya. Jadi dengan membuat sebuah konten-konten yang aku bikin, konten-konten yang bisa dibilang fun di YouTube, untuk menarik sebanyak-banyaknya penonton agar jatuh ke video-video yang lain di mana menjelaskan bahwa satwa liar itu bukan satwa peliharaan. Karena aku lihat sendiri di YouTube saat ini banyak sekali konten-konten yang berkaitan dengan satwa liar, yang sangat disayangkan itu dilakukan oleh konten-konten kreator besar dengan jutaan hingga belasan juta subscriber di YouTube. Jadi mereka memperlihatkan satwa yang mereka miliki di rumah, mereka pelihara, dan mengatasnamakan itu sebagai edukasi kepada masyarakat, kepada anak-anak. Sedangkan yang mereka katakan itu jauh sebaliknya, itu salah. Di mana seharusnya mereka memberikan contoh bahwa satwa liar mesti stay di alam, bukan di kandang, dipelihara. Jadi concern aku sekarang lebih banyak bikin konten di internet dan lain-lain untuk berjuang melawan yang itu tadi. Kamu melihat bahwa mengedukasi masyarakat ini juga penting ya? Sangat penting. Supaya mereka memiliki kesadaran sejak awal untuk menjaga lingkungan. Menarik sekali, karena tadi Andrew bilang bahwa aku kebetulan ya, nggak sengaja melihat juga ada salah satu artis atau selebritis yang punya koleksi satwa liar di rumahnya. Di kerangkengnya itu banyak sekali satwa liar, banyak ya. Dan dia bangga sekali menceritakan betapa dia menjaga, merawat satwa liar. Jadi kalau kamu nggak cerita seperti ini, aku mengagumi dia karena dia menjaga, merawat dan mengembangbiakan. Tapi menurutmu itu salah? Itu adalah hal yang sangat salah di dunia konservasi. Sangat salah. Kenapa? Ya, karena satu, di video-video mereka juga mereka memperjualbelikan satwa liar, karena banyak banget misalnya konten unboxing monyet misalnya, yang berarti baru mereka beli dan mereka unboxing. Setelah itu mereka pelihara, dengan pelihara aja itu sudah sangat salah, apalagi mengedukasikan dengan cara seperti itu. Seharusnya kan sebagai pencinta satwa kita mau mereka hidup bahagia di alam. Jadi banyak banget yang pelihara itu tadi, dan itu salah menurutmu ya? Kan papa dulu waktu kamu masih kecil itu kan merintis Yayasan Kalawet. Nah, boleh tahu sekarang ini program dari Yayasan Kalawet atau Kalawet Foundation ini apa aja? Jadi kita ada pusat rehabilitasi oa, dan juga satwa-satwa lainnya kayak beruang, ada buaya juga. Tapi sekarang kita lebih fokus di menyelamatkan rumahnya, hutannya. Jadi kita punya conservation area ada di Kalimantan dan juga Sumatera. Jadi totalnya sekarang ada 1.300 hektar. Untuk saat ini selama kita mendirikan kawasan, belum ada satu pohon pun yang berhasil ditebang. Jadi untuk selama ini kita cukup sukses untuk menjaga. Ya, tapi di luar kawasan itu apa yang terjadi? Di luar kawasan kita tidak punya hak untuk melarang orang. Jadi tentu saja ada yang ambil kayunya, ada yang bikin kebun sawit dan lain-lain. Dan itu hutan kita rusak gitu? Ya, betul. Kalau itu dibiarkan, menurut Andrew dan
teman-teman di Kalawet, apa yang bakal terjadi? Kita akan kehilangan satwa-satwa kita. Contohnya sekarang kita sangat kesulitan untuk melepaskan satwa-satwa yang kita terima itu tadi karena hutannya tersisa makin padat, sedangkan yang lainnya makin dipotong semua. Jadi satwanya kumpul di satu hutan, di satu fragmen hutan. Jadi ya kalau terus dibabat terus, kita kehilangan satwa-satwa dan ekosistemnya. Nah, Andrew, tadi kamu bilang kamu melakukan patroli. Tadi kita lihat naik kuda, terus kamu patroli udara. Itu dari mana ide untuk patroli? Patrolinya awalnya kita mencari sesuatu yang efisien di hutan, misalnya kita pakai kuda, karena pakai motor akan tentu saja suara, polusi akan mengganggu. Kita pakai kuda juga karena banyak satwa-satwa di hutan melihat kuda yang tenang lewat, mereka juga merasa lebih aman. Maksudnya ini satwa kalau lewat santai banget sama manusia. Jadi menjadi sesuatu yang lebih aman. Okay. Dan untuk patroli udara kita menggunakan yang namanya paramotor, yang para layang pakai baling-baling itu. Itu karena menurut kita itu adalah alat terbang pesawat yang paling aman andai terjadi kecelakaan. Contohnya kita terbang di atas hutan, di mana tidak ada opsi mendarat sama sekali. Jadi andai mesinnya mati, dengan paramotor kita akan nyantol di atas pohon, sedangkan kalau kita menggunakan pesawat untuk patroli hutan, andai ada terjadi sesuatu, kita akan crash di situ pohon. Ya. Banyak sekali anak-anak muda yang tidak punya kesadaran tentang pentingnya hutan, pentingnya alam untuk dijaga. Nah, bisa kamu sampaikan nggak sesuatu kepada generasimu, kenapa penting kita menjaga hutan kita? Seperti yang saya bilang tadi, untuk sangat penting karena untuk kita tidak menjadi seseorang yang egois terhadap korban-korban satwa yang telah kita itu tadi ganggu tadi, dan juga untuk tentu saja anak cucu kita, orang-orang di masa depan yang akan merasakan dampaknya jauh lebih parah dari kita andai kita tidak tidak berjuang sekarang, kita tidak melakukan sesuatu sekarang, di mana orang-orang nanti anak cucu akan kesulitan dalam hidup mereka. Dongeng ini Anda keliling ke berbagai daerah. Betul sekali. Kemana aja itu? Saya mendongeng di 2016 setelah saya bertemu dengan ahli biologi Amerika, panggilannya Mini Nagendran. Anda ketemunya di mana itu? Waktu itu bertepatan dengan konflik masyarakat dengan Taman Nasional Ujung Kulon, dan saya melihat mungkin orang itu tidak tahu atau sampai terjadinya gap seperti itu karena tidak ada sinergi antara masyarakat dengan petugas-petugas yang bekerja untuk Taman Nasional gitu. Maka saya pikir kita harus bangun jembatan gitu, dan jembatannya adalah pendidikan tadi, agar orang di luar wilayah lingkungan tadi yang bergelut di konservasi dengan orang-orang yang bekerja di konservasi itu, mereka bisa saling memahami, dan tujuan akhirnya adalah tidak ada konflik ya. Iya. Nanti cerita ya, kenapa pentingnya badak, kenapa bukan yang lain. Tapi waktu berkeliling itu ada yang bilang Anda naik sepeda juga. Betul. Pernah dongeng di mana aja? Iya, di tahun Januari 2016 itu saya kebetulan diberi kesempatan pergi ke Sumatera untuk mendongeng di TVRI Jambi. Terus sebelum itu saya ketemu teman lama yang dari tahun 2000 kami sudah kenal, bertemu kembali, dan akhirnya saya bahas alangkah bagusnya kalau kita bisa melakukan kegiatan berkeliling agar saya bisa melakukan pendekatan ke lebih banyak orang lagi. Waktu pertama kali keliling itu dimulai dari KLHK Manggalawana Bakti sampai ke kota Jambi. Naik sepeda? Iya betul. Naik sepeda? Iya, Berapa tapi hari? ada di project 1,5 bulan, 45 harian. Nah, Anda mendongeng di depan siapa ini? Jadi saya dengan teman tim itu memberitahu sekolah, komunitas, atau kalau saya sempat misalkan di jalan anak-anak tertarik yang main dadakan gitu. Ya tujuannya yang penting sebisa mungkin kami bisa merangkul sebanyak mungkin anak agar mereka mendapat wawasan baru mengenai betapa kita itu harus benar-benar menjaga hutan. Jadi cerita-cerita seperti apa yang biasa Anda sampaikan waktu mendongeng ini?
Ya kaitannya dengan kecintaan manusia, hubungan manusia dengan alam, hubungan manusia dengan satwa langka, maupun menceritakan di mana apa dampaknya bagi satwa kalau terjadi kerusakan alam, kebakaran hutan misalkan, eksploitasi yang dilakukan oleh manusia, begitu. Omong-omong, pendidikan formal Anda apa ya? Ya lucunya saya malah S1-nya manajemen. Dengan gelar sarjana manajemen S1, harusnya kan Anda bisa mencari pekerjaan yang lebih menjanjikan secara kesejahteraan. Kenapa Anda tidak melihat bahwa sebaiknya aku bekerja di tempat lain aja bisa mendatangkan uang buat aku dan keluargaku? Saya pernah satu waktu ya, saya pernah mengalami itu dilema gitu. Saya berpikir inginlah hidup ya tanda kutip normal. Gitu. Tanda kutip normal. Jadi hidup seperti ini nggak normal. Karena orang melihat saya nggak normal gitu. Maksudnya bukan pekerjaan ini ya. Oke. Ya karena tadi tidak ada income tetap, masa depan ya nggak jelas. Termasuk almarhum ibu. Oh, ibu juga nggak setuju waktu itu. Nggak setuju. Cuman dan saya akhirnya tetap memutuskan itu setelah saya ada kayak efek di badan itu, penolakan gitu. Ketika saya menyebutkan saya hidup normal tadi, di badan sendiri terutama di dada itu terasa sakit. Dan sakit itu hilang ketika saya menyebut Tuhan, barangkali hidup saya Engkau buat saya untuk saya seperti ini gitu. Tiba-tiba rasa sakit di dada itu hilang dan saya terus berusaha, ya sudahlah dengan cara ini mungkin saya bisa melakukan banyak hal yang baik untuk alam, untuk dunia, untuk masa depan gitu. Usia Anda berapa sekarang? Sekarang 50 tahun. Jadi Anda sudah mantap bahwa ini adalah pilihan hidup Anda. Kalau sampai hari ini saya melihat masih banyak anak-anak yang belum saya kunjungi, apalagi kalau kita dihitung belahan dunia itu kan begitu luas gitu. Saya belum mengunjungi negara lain, hanya seputaran Indonesia. Belum menyentuh anak-anak misalkan di Australia atau di Amerika atau di Europe gitu. Harapan saya makin banyak anak-anak meskipun mereka tinggal di kota tapi punya kesadaran bahwa mereka butuh oksigen, mereka tetap butuh dunia yang sehat, bumi yang sehat gitu. Dan kita hanya punya satu rumah yaitu bumi. Gitu. Apa harapan Anda dengan apa yang sudah Anda lakukan selama ini berkaitan dengan cara menjaga lingkungan melalui kegiatan mendongeng? Apa harapan Anda? Harapan saya kalau ke anak-anak semoga mereka bisa mempengaruhi orang lain. Tidak hanya anak-anak tapi orang tua mereka di rumah, lingkungan mereka, orang-orang dewasa untuk tidak membiarkan bumi ini menjadi sampah di kehidupan mereka kelak. Tidak mewarisi anak cucu kita dengan bencana gitu. Bencana yang kita buat, bencana yang manusia buat. Itu harapan pada saya. Hari ini. Saya mengundang Anda ke sini bukan untuk bercerita tentang kegiatan sebagai guru, tapi sebagai penggerak masyarakat untuk peduli pada lingkungan. Jadi boleh cerita sedikit apa yang Anda lakukan di Kepulauan Seribu untuk menyelamatkan ya kepulauan itu dari kerusakan akibat lingkungan yang tidak diperhatikan. Kalau guru kan biasanya aktif di kegiatan kepramukaan. Nah, di satu ketika itu Taman Nasional bikin program namanya Model Desa Konservasi. Ketika membangun lembaga sentra penyuluh konservasi pedesaan, ujuk-ujuk saya ditunjuk sama peserta di situ untuk jadi ketua. Ya sudah gitu kan, terima dulu. Nah, dari terima dulu itulah baru kemudian mencoba belajar. Ini maunya Model Desa Konservasi ini seperti apa. Ada di tahun itu di 2006 awal ya. Baru setelah itu tahun 2007 ada kegiatan penanaman mangrove Mas Andi. Itu juga saya belajar lagi ya untuk menanam mangrove seperti orang-orang lah. Ya dari sana sebenarnya dari 2007 baru tumbuh kecintaan, menanam ini menarik gitu ya. Menanam mangrove ini menarik. Tapi dilalahnya gitu 2007-2008 itu Jakarta banjir bandang. Kemudian yang terjadi di kami itu adalah banjir sampah Mas Andi. Dan mangrove yang kami tanam di 2007 itu habis. Hancur. Ya. Akibat sampah dari Jakarta. Ya, dari daratan Jakarta. Kami sebutnya daratan karena KTP kita kan Jakarta Mas Andi. Oh iya, sama-sama warga Jakarta ya, tapi Jakarta Kepulauan. Bu Mama, program apa yang sekarang ini dijalankan? Yang pertama itu tadi, karena saya berasal dari rumah ya, saya pikir kalau pulau sangat kecil itu kan
diubah oleh perilaku orang di penghuninya, dan kemudian orang-orang penghuni itu ada di dalam rumah. Makanya yang saya bilang tadi, sasaran saya adalah perempuan, ibu-ibu, dan anak-anaknya. Apa yang Anda lakukan? Ke mereka. Iya. Jadi saya mula-mula datang dari rumah ke rumah gitu, menawarkan kita pilah sampah dulu deh gitu ya, kita pilah sampah dulu. Terus kemudian rata-rata nggak mau sih. Iya, untuk apa dipilah-pilah? Iya, mereka bilang untuk apa gitu, emang laku gitu, segala macam lah gitu, Iya, biasalah gitu. Ya akhirnya saya mulai dari 1-2 orang, karena alhamdulillah saya kan di rumah juga ngajar ngaji kan. Jadi anak-anak pengajian itulah yang kemudian saya mobilisasi untuk milah sampah dari rumah, dari dapurnya. Diprotes sih sama orang tuanya. Ada yang datang ke pengajian terus bilang, ini anak saya mau dijadiin pemulung apa gitu. Kalau ibu maunya diupah, dibayar pengajiannya, ya kita bayar duit aja, jangan anak dia suruh bikin ngumpulin sampah. Oke, Ya, itu cara berpikir warga masyarakat, orang tua ya. Anaknya kok disuruh memilah-milah sampah. Oke, terus bagaimana Anda menjelaskannya? Ya, saya bilang saya enggak butuh bayaran, memang enggak pernah dibayar gitu, yang urusannya sama pengajian itu. Karena saya pikir gaji saya cukup lah di sekolah. Ya. Nah, yang mau kita lakukan sebetulnya adalah mau membuat anak-anak ini punya tanggung jawab gitu. Terus program apa lainnya yang Anda lakukan? Ya, yang kedua, mangrove kita terusin kan, setelah hancur di 2007-2008 kita mulai recovery lagi. Alhamdulillah, kalau misalnya teman-teman nanti datang ke Pulau Pramuka, mangrove yang sekarang tumbuh itu hasil recovery 2008 rata-rata. Jadi saya dengar ada wisata alam di situ ya, Iya, dengan mangrove ini ya. Iya. Nah, karena kan gini, menanam mangrove di pulau itu kan enggak gampang ya, mahal. Jadi kita menanam mangrove biasanya dengan metode rumpun berjarak, Mas Andi. Jadi satu rumpun itu kita tanam 550 batang. Sebab kalau dia sendiri-sendiri itu hanyut di bawah ombak. Belum lagi kalau tadi ada limpasan sampah dari darat gitu ya. Nah, 550 batang ini belum tentu tumbuh semua gitu. Dan dia bisa stabil setelah 4 tahun. Kita mikir gimana caranya menanam mangrove sambil kita recovery mangrove-nya, tapi dengan harga yang murah. Nah, ada tren kunjungan wisata kan ke pulau-pulau pemukiman di Kepulauan Seribu. Nah, saya pikir kenapa pembelinya udah ada gitu ya. Tinggal kita bikin atraksinya aja dan itu bisa jadi murah gitu. Jadi tidak harus menunggu pemerintah bikin program besar, tapi kita terus bisa menanam terus-menerus karena kan kunjungan akan terus datang. Kalau saya ke sana, menurut Bu Mama menyenangkan nggak itu? Seharusnya menyenangkan, Mas. Karena biasanya kita akan bawa pengunjung itu aksi bersih pantai dulu untuk melihat perbuatan orang-orang di daratan, karena kita bisa membedakan mana sampah yang kita produksi sendiri dan sampah orang-orang daratan yang sampai ke kita. Termasuk saya ini ya, produsen sampah ya. Gitu. Baik, jadi ini memang ini yang dinamakan edutrip itu ya? Iya, edutrip. Jadi sambil berwisata, sambil diedukasi mengenai lingkungan itu. Bener. Nah, area mangrove sekarang udah berapa banyak, berapa luas? Udah banyak banget. Kalau di Pulau Pramuka hampir penuh. Sekarang kita coba memang fokusnya kalau yang di tempat kami itu ada di 3 pulau. Di Pulau Pramuka sendiri, itu kemudian di Pulau Panggang, pulau terpadat kita baru menanam, kalau yang Pulau Pramuka lebih di atas 2 juta lah. Kalau yang di Pulau Panggang itu masih sekitar 400 sama 500 ribu batang. Kemudian ada satu lagi di Pulau Sumedangnya, Pulau Karya namanya, itu pulau pemakaman. Kuburan lah ya? Kuburan. Nah, sampai hari ini sedimennya itu udah sampai 6 meter lebih. Jadi jadi pulaunya melebar lagi ya? Melebar. Nah, belakangan kan Anda membentuk komunitas rumah literasi hijau. Iya. Apa ini? Itu tadi, berangkat dari rumah. Gitu. Kita semangatnya pengen berangkat dari rumah untuk meliterasi lingkungan dari rumah. Jadi memang kita pengen nguatin. Kalau dulu kan komunitas gitu ya. Kalau dulu komunitas, saya itu dibantu sama anak-anak muda yang PKM ke sana, Mas Andi. Nah, biasanya kalau datang ke saya bilang gitu, setelah selesai PKM 1 bulan, saya bilang, ini PR-nya belum selesai loh. Nah, akhirnya mereka datang lagi, kita bikin itu akhirnya. Lembaga itu untuk terus mengedukasi masyarakat, dan masyarakat kemudian mengedukasi masyarakat sekitarnya lagi gitu. Jadi saya dengar juga bahwa plastik-plastik itu sekarang diubah jadi bahan bakar ya. Terus kemudian ada wisata mangrove tadi dan mulai muncul homestay, betul itu? Benar. Jadi artinya masyarakat mendapatkan income tambahan ya. Perekonomian sana tumbuh dan berkembang. Nah, kalau boleh tahu di akhir perbincangan kita ini apa harapan
Harapan dan imbauan Anda. Yang kita alamin lah ya, bahwa apa yang terjadi di daratan itu efeknya ke kita gitu. Jadi efek terbesarnya sebetulnya di orang-orang di kepulauan. Pemanasan global yang akan tenggelam kita dulu gitu kan. Makin dipanasin gitu kan, kita yang makin berasa. Oleh karena itu ya penting gitu teman-teman di darat itu di hulu di daratan besar gitu seperti Pulau Jawa itu. Ya untuk bareng-bareng deh gitu ya, bareng-bareng kita lakukan hal-hal yang bisa kita lakukan gitu. Karena bumi kan tidak dipisah-pisahin Mas Andi gitu kan, kita bareng-bareng dalam satu planet yang sama. Ya tidak bisa satu orang atau satu pihak atau satu tempat yang melakukan itu. Karena semua yang kita lakukan di bumi manapun, di sudut manapun tetap imbasnya akan berputar-putar di situ.